Waska! Semar! Waska! Semar! Seorang Waska sudah tidak mau dikatakan sebagai seorang Waska lagi. Ia sudah menjadi seorang Semar. Seorang Waska juga tidak mau dikatakan sebagai seorang Semar. Karena ia adalah seorang Waska. Semar adalah Semar. Seorang Waska adalah seorang Waska. Seorang Waska menginginkan menjadi seorang Semar. Seorang Waska tidak menginginkan menjadi seorang Semar. Kedua-duanya bisa ada. Dan kedua-duanya bisa tidak ada. Jalan Semar. Bagai seorang anak panggung, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa dua orang yang nanti akan hadir mungkin mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seseorang atau sekelompok orang atau dengan siapapun. Mungkin sama, mungkin juga berbeda. Mungkin. Tapi itu tidak menjadi masalah sama sekali. Wajar saja bila seseorang mempunyai pikiran yang sama dan sah-sah saja bila seseorang mempunyai perasaan yang sama dan berbeda dengan seseorang atau sekelompok orang atau dengan siapapun. Yang menjadi pikiran kita sekarang adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi ini. Apakah kita harus menjadi marah, benci, nangis, kecewa, tertawa, atau kita harus terus-menerus membohongi pikiran dan hati nurani sendiri? Kalau saja saya bisa percaya, kalau saja kita bisa bijaksana sedikit, tentunya kita dapat membicarakan segala kebohongan yang ada, segala yang terjadi dan akan terjadi. Baiklah, kalau begitu saya akan mulai saja. Mendengar kemiskinanmu di mana-mana. Lapar badan dan lapar jiwa.
peristiwa telah membuatmu angkuh. Karena kau tidak pernah takut mati. Kau dengar Waskah? Nasibmu bagai acuan kereta waktu. Berjalan, terus berjalan. Menyelusuri rea-rea kehidupan yang kuno. Yang telah begitu lama engkau kenal. Waskah, aku lihat borok-borok di seluruh tubuhmu di pagi hari. Dan kau tidak pernah peduli matahari. Sementara kau diam membisu di situ. Kereta waktumu lewat begitu saja tanpa pesan. Berjalan hendak kemana, Waskah? Karena kau tidak menjawab. Tetap tak peduli. Waskah, aku lihat sinar di matamu merah menyala-nyala. Waskah, kau dengar? Mereka meneriakkan lapar di belakangmu. Dan aku dengar siang malam Waskah-waskahmu meraung-raung. Mereka menggeram dengan lapar. Mereka berkeliaran di mana-mana. Waskah, mereka gelisah di mana-mana. Mereka kini mengembara ke seluruh penjuru kota, mencari-cari kuburnya sendiri dan membuat kuburnya sendiri. Lalu, tentang mimpi besarmu, tentang perampungan semesta, mengendap dalam kekosongan. Waskah, kini aku lihat kau telah bunuh diri. Kekosongan dan nasibmu sungguh sempurna. Itulah kegelisahan yang sedang terjadi pada diri yang satu ini. Ia telah bertemu dengan Waskah, seorang legendaris dalam sandiwara umang-umang, di mana pengembaraan hidup seorang Waskah yang jahat sekaligus sebagai orang yang baik dapat kita rasakan penderitaannya. Tapi apakah benar Waskah itu telah mati? Apakah benar sebelumnya Waskah pernah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa? Lalu apakah benar Waskah itu gila? Sedangkan menurut kabar burung, sekarang ia sedang memimpin proyek raksasa yang dananya beratus-ratus juta miliar dolar. Ya, untuk lebih jelasnya baik, saya akan mencoba menghubungi Waskah. Mudah-mudahan dia mau menjawab semua pertanyaan yang sangat prinsipil dan sangat hakiki itu. Saya percaya Waskah mau memenuhi permintaannya. Saya permisi dulu. Waskah, 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 Waskah.
sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat saya yang profesinya sebagai anak panggung itu, kiranya saya perlu menjelaskan bahwa nama saya bukan lagi Waska. Sekarang nama saya adalah Semar. Siapa bilang saya ini sudah mati? Kui iki kudu ngerti. Itu cuma sandiwara saja. Itu sebetulnya cuma trik untuk memancing rasa emosi dari para pengikut saya dan masyarakat di lingkungan saya. Dan itu pun saya tidak mati-mati toh. Malah saya menjadi sakit di situ. Dan yang paling jelas, itu hanya rekaan pikirannya saja. Ya sudahlah. Sungguh, saya belum ingin mati. Wong saya masih cinta hidup kok. Kecintaan saya terhadap kehidupan ini begitu luar biasa. Ya makanya saya masih tetap muda dan masih tetap perkasa begini. Saya betul-betul mencintai kehidupan ini. Setiap saya menghirup dan menghembuskan nafas, bagi saya itu adalah suatu kenikmatan, suatu anugerah. Yo makanya ojo percaya wae. Itu cuma isu. Wong masih hidup kok dikatakan sudah mati. Iya. Lalu dikatakan juga bahwa saya ini pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Lah, bohong itu bohong. Saya cuma pernah bermimpi bertemu dengan mbah saya. Lah mosok mbah saya dikatakan malaikat. Itu kan mengada-ngada namanya. Berlebihan. Ayolah. Jangan-jangan malaikat Jibril nantinya tersinggung loh. Mbah saya juga pasti akan tersinggung dengan fitnah ini. Ya wes lah. Rapopo. Sekarang pertanyaan mana yang belum saya jawab? Pertanyaan mana yang belum saya jawab? Oh iya. Tentang proyek raksasa saya. Ya memang benar. Proyek itu adalah salah satu dari sekian banyak proyek yang sedang saya kerjakan. Dan saya beruntung sekali dapat mengkompensasikannya ke dalam bentuk-bentuk proyek rohanian yang semata-mata pengabdian saya terhadap manusia sesama dan pengabdian saya terhadap Tuhan saya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Loh, beruntung sekali saya dapat memimpin proyek ini. Bagi saya, proyek ini bukan proyek bisnis semata, tapi ada yang lebih bernilai dan lebih berharga dari itu. Apa? Yo pengabdian saya terhadap manusia sesama dan pengabdian saya terhadap Tuhan saya yang maha pengasih lagi maha penyayang.
tidak seperti sekarang ini. Jika saya teringat kembali ke belakang, ke masa-masa hidup saya yang serba gelap, serba berantakan, serba sulit. Oh, saya jadi teringat kembali ke masa-masa itu. Iya, tentunya semua orang pun tahu. Dulu saya pernah menjadi anak wayang, tapi sekarang sudah tidak. Kenapa saya berhenti menjadi pemain sandiwara? Ya terus terang saya tidak bisa menjawabnya. Terlalu sulit untuk dibicarakan. Ya, kalaupun saya harus menjawabnya, alasannya sangat pribadi sekali. Ya, betul-betul sangat pribadi. Jadi lebih baik tidak usah saya katakan ya. Maaf, sapurane. Dan maaf lagi, sekarang saya harus segera pergi. Bagaimana? Meskipun kita tidak puas, untuk saat ini kita puas-puaskan saja dulu. Tapi sekarang sudah lebih jelas, bukan? Bahwa Waska ternyata masih hidup dan sekarang ia berganti nama menjadi Semar. Tapi saya yakin itu hanya untuk kebutuhan administrasi dan formalitas saja. Bagaimana tidak? Ia adalah seorang Waska. Sekali Waska tetap Waska. Waska hidup. Saya heran, kenapa Waska memilih berhenti menjadi pemain sandiwara? Padahal kita sama-sama tahu, ia begitu berbakat, potensial, dan begitu luar biasa. Tapi rasanya tidak adil jika saya hanya terus-menerus membicarakan tentang kesuksesan Waska. Waska sendiri sudah diberikan kesempatan panjang untuk menjawab semua pertanyaan dan isu-isu yang tersiar selama ini. Rasanya saya harus sedikit lebih bijaksana untuk memberikan kesempatan bicara kepada Semar. Barangkali ia ingin menyampaikan sesuatu. Barangkali keanehan dan keajaiban zaman telah terjadi dan harus segera diwartakan kepada semua orang. Segera saya akan panggil Semar. 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 Sebelum saya berbicara lebih jauh, terlebih dahulu, saya akan meluruskan sebuah kekeliruan. Saya bukanlah Semar. Saya adalah Waska.
yang lusuh. Oh, betapa sejuknya mata air itu membasuh seluruh tubuhku yang lusuh. Oh, rupanya aku sudah tua. Ya Tuhan, sungguh aku seperti masuk ke dalam lorong yang gelap pekat. Begitu besar penderitaan Waska. Begitu besar keinginan dia untuk hidup. Untuk bertahan menjadi seorang manusia. Sampai-sampai ia harus menitikan air matanya. Oh, sulit untuk dibayangkan. Nasibnya yang begitu mengenaskan. Kata-katanya, ucapan-ucapannya begitu simbolis. Penuh kemarahan dan ketahanan. Tapi sampai pada akhirnya, ia masih tetap punya pikiran dan ia masih tetap punya perasaan. Segera saya akan panggil. Waska! Semar! Waska! Semar! Tidak ada seorang pun yang muncul. Orang Waska sudah tidak mau lagi dikatakan sebagai Waska. Ia sudah menjadi seorang Semar. Seorang Waska juga tidak mau dikatakan sebagai Semar. Karena ia adalah seorang Waska. Semar adalah Semar. Seorang Waska adalah seorang Waska. Seorang Waska menginginkan menjadi seorang Semar. Seorang Waska tidak menginginkan menjadi seorang Semar. Dua-duanya bisa ada dan kedua-duanya bisa tidak ada. Sedangkan saya adalah sahabat Waska. Saya hanyalah seorang anak panggung yang telah lama ditinggalkan. Waska, Semar, Waska, Semar, Waska, Waska, Semar, Waska.